Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempersembahkan Marves Podcast. Arungi lebih dalam. Halo tim Marves, kembali lagi bersama saya Murti Ali Lingga di sini. Podcast Marves kali ini sedikit spesial karena kita langsung datang dari Jakarta ke Jambi. Tentunya ada hal-hal yang spesial. Untuk episode kali ini sangat menarik saya rasa karena masih dalam rangka peringatan Hari Maritim Nasional yang dibalut dengan kegiatan Bulan Literasi Maritim yang diinisiasi oleh Kemenko Maritim dan Investasi. Nah, ada hal yang menarik tentunya kenapa kita datang ke Jambi langsung. Salah satunya adalah pagelaran Kenduri Lawang Suwarna tahun ini 2022. Untuk tahun ini tema yang diangkat ialah peradaban Sungai Batanghari dulu, kini, dan nanti. Saya pikir ini sangat menarik karena puncaknya dilaksanakan di Pemkab Tanjung Jabung Timur. Langsung saja tanpa panjang lebar, di samping sebelah kiri saya sudah hadir langsung Pak Sekda, Pak Sapril di sini yang akan kita tanya lebih jauh dan lebih banyak tentang kegiatan hari ini. Halo Pak Sapril, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Kegiatannya hari ini bagaimana Pak? Kira-kira? Alhamdulillah lancar. Lancar ya Pak? Sukses. Saya pikir Pak Sapril hari ini termasuk orang yang sangat sibuk hari ini. Oke, Pak Sapril, berkaitan dengan kegiatan hari ini Pak, kenduri ini sendiri apa Pak? Bisa dijelaskan nggak Pak? Kenduri Lawang Suwarna Bumi ini merupakan salah satu bagian atau rangkaian dari Kenduri Suwarna Bumi yang diselenggarakan oleh dua pemerintah provinsi, di Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Kemudian Kenduri Lawang Suwarna Bumi sendiri, kalau satu pakai lawang, satu kan enggak, kalau kita pakai lawang. Ya. Kenduri Lawang Suwarna Bumi sendiri merupakan juga merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk merangkai kembali, menyatukan kembali, sekaligus mensosialisasikan peradaban seluruh daerah yang berada di daerah aliran Sungai Batanghari. Jadi kita juga beberapa rangkaian kegiatan yang kita laksanakan di event Kenduri Lawang Suwarna Bumi ini di Provinsi Jambi, seperti di Tebo, kemudian di Muara Jambi ada Kenduri Kampung Senaung, dan puncaknya untuk peringatan Kenduri Suwarna Bumi ini, puncaknya kita alhamdulillah dipercaya sebagai puncak acara kegiatan Kenduri Suwarna Bumi gitu. Iya. Yang kita kemas dengan Kenduri Lawang Suwarna Bumi. Oke. Nah, kalau untuk pelaksanaan sendiri Pak, ini apakah menjadi tahun pertama atau bagaimana Pak? Kalau di Tanjung Jabung Timur, di Provinsi Jambi, ini baru yang pertama, perdana kita laksanakan. Sebelumnya memang di Sumatera Barat, di Kabupaten Dharmasraya, itu ada festival Festival Suwarna Bumi yang dilaksanakan di Dharmasraya gitu. Yeah. Jadi karena Suwarna Bumi ini sendiri merupakan nama lain dari Pulau Sumatera, yang menurut pengetahuan kami. Yeah. Kemudian pintu masuknya peradaban dan kebudayaan itu berada di Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi, sampai ke hulunya di Dharmasraya dan beberapa kabupaten di Sumatera Barat. Ini juga suatu upaya kita untuk menyatukan kembali peradaban kebudayaan akuatik di sepanjang daerah aliran Sungai Batanghari. Oke, kalau untuk kegiatan Kenduri Lawang ini sendiri Pak, itu kegiatannya apa aja Pak? Kita mau ngapain aja di situ Pak? Kegiatannya kita itu? Kenduri Lawang Suwarna Bumi ini kebetulan kita ada
beberapa kegiatan atau event budaya seperti Festival Sumbun yang sudah beberapa kali kita laksanakan, kemudian Mandi Sapar. Nah, itu kita rangkai di dalam kegiatan festival, dalam kegiatan Kenduri Lawang Suwarna Bumi ini menjadi satu kegiatan. Dan di samping itu, di samping kita menggabungkan beberapa kegiatan event budaya tadi, kita juga melaksanakan atau mengadakan seminar. Kemudian terakhir kemarin sebelum H-1 hari Minggu kemarin kita melaksanakan musyawarah kerapatan negeri. Jadi tujuan dari kegiatan musyawarah kerapatan negeri ini ya untuk menyamakan persepsi seluruh masyarakat, para budayawan, para penggiat sosial, mahasiswa, dan juga para pemangku kepentingan se-Provinsi Jambi untuk sama-sama bersepakat melestarikan atau mengembalikan kejayaan Sungai Batanghari seperti tempo dulu gitu. Sebagai sumber kehidupan, sebagai urat nadi perekonomian, kemudian sebagai jalur transportasi utama di Provinsi Jambi khususnya. Oke. Kalau untuk tujuannya sendiri Pak, pelaksanaan kegiatan ini kan melibatkan banyak stakeholder nih Pak, masyarakat, pegiat segala macam, banyak lah lini yang dilibatkan. Kalau untuk tujuannya sendiri seperti apa Pak? Apa yang ingin dicapai dengan kegiatan ini? Kakek bisa jadi tidak? Ya. Saya buka dulu. Untuk mengingat ya. Ya tadi sebagaimana kita sampaikan di awal. Ya, karena Kenduri Lawang Suwarna Bumi ini merupakan rangkaian dari kegiatan Suwarna Bumi yang tentunya tujuan kita adalah untuk menghimpun, kalau bahasa adatnya, menghimpun yang terserak, menjemput yang tinggal. Artinya kalau selama ini masyarakat mungkin sebagian belum tahu atau tidak menyadari bahwa budaya peradaban di daerah aliran Sungai Batanghari ini merupakan bagian dari peradaban dan kebudayaan Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi. Jadi kita ingin mengembalikan, ingin menyadarkan, ingin mengingatkan kembali masyarakat Jambi bahwa akan arti pentingnya keberadaan Sungai Batanghari tadi. Nah, sebagai pusat peradaban dari hilir, pintu masuk ke Pulau Sumatera dulunya, ya melalui Kuala Jambi tempat kita kampung laut tadi, tempat kita melaksanakan kegiatan puncak tadi, sampailah dia ke hulu Sungai Batanghari. Gitu. Oke. Dan itu mungkin menjadi alasan juga ya pemilihan dari temanya tadi ya Pak ya. Sungai Batanghari, peradaban Sungai Batanghari dulu, kini, dan nanti ya Pak? Ya. Jadi itu merupakan alasan kita kenapa kita mengambil tema itu. Karena ya mungkin sebagian khususnya para penggiat budaya, sejarawan mungkin kan mengetahui atau telah memahami keberadaan Sungai Batanghari di Provinsi Jambi, kan gitu. Jadi ya harapan kita untuk saat ini, untuk kini tadi maksudnya, ya agar Sungai Batanghari ini dikembalikan peranannya sebagai sumber penghidupan tadi, kemudian sumber urat nadi perekonomian, kemudian juga sebagai pintu masuknya peradaban dan kebudayaan di Pulau Sumatera. Oke. Ya, Pak, tadi kan Bapak sudah bercerita ini kan bagian dari rangkaian dan hari ini menjadi puncak. Kalau Bapak melihat seperti apa nih Pak antusiasme dan ya partisipasi masyarakat khususnya untuk kegiatan kita Pak? Ya alhamdulillah kegiatan kita ini mungkin diuntungkan dengan situasi mungkin ya. Iya. Ya, kenapa? Kita 2 tahun selama pandemi kita memang
nol. Nol. Untuk seluruh kegiatan kebudayaan, kemudian kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan seremonial lainnya memang kita Vakum begitu ya, Pak? kita nolkan gitu. Kita tidak merekomendasikan kegiatan-kegiatan Iya. yang melibatkan masyarakat gitu Iya. kan. Nah, karena kita melaksanakan di 2022 ini ya artinya di akhir pandemi walaupun belum dinyatakan resmi pandemi, tapi alhamdulillah Tanjung Jabung Timur memang untuk kasus ada beberapa kasus, cuma ada 3 kalau nggak salah, yang itu pun isolasi mandiri. Iya. Nah, artinya dengan membaiknya situasi kita pasca pandemi itu ya masyarakat kita ya haus akan hiburan, akan kegiatan-kegiatan seremonial kan gitu. Artinya masyarakat juga jenuh gitu Ya, Pak, ya? masyarakat juga jenuh gitu. Iya. Nah, alhamdulillah dengan kegiatan yang kita laksanakan ini antusiasme masyarakat sangat tinggi. Iya. Kemudian juga kita dapat menghidupkan kembali jiwa kegotong royongan masyarakat. Iya. Yang mana mungkin kalau Mas datang H-3 aja atau H-5 itu kental sekali akan Kebersamaannya ya, Pak? kebersamaan masyarakat itu bahu membahu memang. Dan kita juga seperti misalnya hal-hal kecil konsumsi itu memang ya walaupun ada dana sedikit tapi kita serahkan ke masyarakat untuk menyediakan konsumsi seluruh undangan. Oke. Jadi memang partisipasi dan kegotong royongan masyarakat alhamdulillah di Kecamatan Kuala Jambi khususnya di Kelurahan Kampung Laut kita sangat menghargai, sangat berterima kasih kepada partisipasi masyarakat. Artinya masyarakat juga terlibat penuh Ya, begitu ya, terlibat Pak? penuh. Oke. Pak, saya membaca dan melihat sedikit Pak dari rangkaian acaranya. Ada salah satu mungkin ya menurut saya ini menarik, yaitu di sini tradisi mandi sapar Pak. Oh, ya. Tradisi mandi sapar. Nah, ini kan melibatkan laut Pak ataupun pantai. Mungkin bisa dijelaskan Pak kegiatan ini Pak. Menurut saya ini sangat menarik karena melibatkan laut. Ya, kegiatan mandi sapar ini merupakan salah satu agenda kepariwisataan di Tanjung Jabung Timur. Gitu. Memang mandi sapar ini memang murni merupakan kebudayaan, tetapi napasnya itu dasarnya itu juga memang diambil dari Al-Quran dan hadis. Gitu. Jadi memang ada yang agak ya ada semacam rancu lah katanya bid'ah gitu. Tapi ini bukan kegiatan keagamaan, ini murni kegiatan budaya, kegiatan dan mengarahnya pariwisata juga ya Pak? Ya, mengarahnya ke pariwisata karena memang kegiatan mandi sapar ini awalnya memang dilaksanakan dan melibatkan seluruh masyarakat di Kecamatan Air Hitam Laut. Nah, karena kegiatan ini ya rutin dilaksanakan oleh masyarakat, yang inilah yang kita jadikan sebagai salah satu agenda kepariwisataan di Tanjung Jabung Timur. Dan kebetulan juga lokasi acara itu harus melalui Desa Sungai Benuh. Nah, yang mana Desa Sungai Benuh ini merupakan tempat pantainya, tempat transitnya burung migran. Nah, jadi memang kita melihat ada potensi pariwisata yang dapat kita kembangkan. Oke Pak. Selain itu Pak, kira-kira selain tradisi mandi sapar ini untuk ke maritim dari laut khususnya Pak, ada upaya-upaya yang lain Pak untuk mengembangkan pariwisata mungkin misalnya Pak? Untuk pariwisata yang melibatkan laut lah ya, kemaritiman, kita alhamdulillah sudah ada kerjasama kita dengan pemerintah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri, Kepulauan Riau. Itu kerjasama pengelolaan salah satu pulau karena dia provinsinya terdiri dari beberapa pulau, ratusan pulau. Jadi salah satu pulau yang dekat ke wilayah Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi ini itu kita bekerja sama untuk pengelolaan
potensi wisatanya situ. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan walaupun masih Berproses begitu ya, Pak? masih melibatkan wisatawan lokal. Oke. Tapi alhamdulillah lancar. Lancar, Ya, tapi memang kegiatannya terbatas pada hari libur, hari-hari besar gitu. Jadi kita transit di Nipa Panjang dari Jambi ke Tanjab Timur, Kecamatan Nipa Panjang itu jalan darat, moda transportasi darat. Kemudian dari Nipa Panjang kita sambung dengan moda transportasi air. Oke Pak, ini berkaitan dengan kita kaitkan sedikit dengan peringatan Hari Maritim Pak. Ya. Berkaitan dengan laut tadi balik. Kalau dari Pak Sapri sendiri melihatnya bagaimana sih Pak potensi sumber daya maritim yang ada di Tanjung Jabar Timur sendiri? Terkait dengan Hari Maritim ya. Iya, peringatan Hari Maritim. Ya, setahu kami ya berdasarkan Perpres nomor 26 tahun 2017 kalau nggak salah, itu kan napasnya kan ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Ya. gitu dah, ya. Ya. Nah, jadi kalau khusus Tanjung Jabung Timur sendiri, Oke. ya sebagaimana kita ketahui 95% pantai Provinsi Jambi berada di Tanjung Jabung Timur. Ya. Sekitar 191 km kalau nggak salah. Iya. Nah, itu artinya Tanjung Jabung Timur ini potensi kelautannya, kemaritimannya memang terbesar di Provinsi Jambi gitu. Karena kita langsung berhadapan dengan Laut Cina Selatan kan. Ya. Nah, jadi kalau terkait dengan kegiatan apa tadi? Keduri. Ada maritim. Peringatan Hari Maritim Nasional. Peringatan Hari Maritim Nasional ya. Harapan kami tidak kegiatan ini tidak sekedar seremonial, Iya. tetapi ada dampaknya terhadap pembangunan dan perekonomian di Tanjung Jabung Timur pada khususnya Provinsi Jambi pada umumnya. Ya seperti kebijakan pembangunan presiden terkait dengan tol laut. Iya. Nah, kita ada kemarin dari provinsi ada rencana pembangunan pelabuhan samudra di ujung Jabung. Nah, kemudian kita juga saat ini ada pelabuhan samudra juga namanya Pelabuhan Samudra Muara Sabak yang alhamdulillah berkat kita intens koordinasi dengan pihak Pelindo selaku pengelola pelabuhan, ya sebagian kegiatan pelabuhan Talang Duku yang Provinsi Jambi ya sudah dialihkan ke Muara Sabak. Dan juga ya besar harapan pemerintah Kabupaten Jabung Timur kiranya dalam momen peringatan Hari Maritim Nasional ini juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan di Tanjung Jabung Timur. Oke, Pak, baik. Berkaitan dengan kegiatan tadi juga Pak yang Kenduri Lawang tadi, rasanya tentu ada dampak yang ingin dirasakan dari kegiatan itu terhadap masyarakat tentunya. Oh ya. Seperti apa Pak? Kalau dari Bapak melihatnya? Yang pasti ya tentunya dampak positif Pak. Ya, yang pasti kita itu ya kita kan tidak mau dampak negatif kan. Ya, betul. Ya, tentunya kita menginginkan dampak positif bagi masyarakat Tanjung Jabung Timur. Dan kalau kita mengutip sambutan Pak Menko tadi, Pak Menko PMK tadi ada kegiatan ini ya hendaknya menjadi pesan moral, mengandung pesan moral kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian Sungai Batanghari. Nah, kan sejalan dengan tema kita yang kita ambil Sungai Batanghari dahulu, kini dan nanti. Iya. Ya dahulu ya sebagaimana kita sampaikan tadi kita kan menjadi sumber penghidupan begitu di situ ya Pak. Sungai Batanghari menjadi sumber penghidupan, menjadi urat nadi perekonomian, sebagai sarana transportasi utama karena kita memang Jabung Timur ini secara geografis terdiri dari lahan gambut yang mana pembiayaan pembangunan kita memang lebih besar dari kabupaten kota tetangga kita gitu. Nah, harapan kita dengan event tadi masyarakat sadar, masyarakat dapat
menjaga, dapat bersama-sama memelihara kelestarian Sungai Batanghari ini lebih. Dalam rangka mengembalikan kejayaan Sungai Batanghari seperti dahulu kala. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih ke Pak Sapril. Setelah beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, saya pikir sangat luar biasa, banyak stakeholder yang dilibatkan. Satu poin Pak, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya di daerah kita sendiri Pak, untuk ya mungkin mengembangkan potensi yang ada ataupun menjaga kelestarian sungai misalnya. Ya, jadi mungkin saya tambahkan dulu sedikit tadi dari yang apa namanya itu harapan kita dengan kegiatan ini. Kemudian ya, upaya yang ingin kita capai. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Provinsi Jambi kan kemarin dari rilis inflasinya tertinggi se-Indonesia. Kemudian kabupaten kota juga diminta mengambil atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang berdampak dalam penurunan inflasi tadi. Nah, kita dengan kegiatan ini tadi kan kita juga saksikan ada bantuan dari pemerintah yang disampaikan oleh Bapak Menteri untuk UMKM, kemudian untuk pendidikan, untuk anak sekolah kan, kelengkapan sekolah ya, pakaian, tas, buku tulis, dan kemudian juga untuk apa namanya itu beberapa bantuan tadi yang menurut hemat kami dan sesuai dengan harapan kita ini dapat merangsang, menumbuhkan kembali geliat perekonomian di Tanjung Jabung Timur. Nah, kemudian harapan kita ya kepada seluruh masyarakat Tanjung Jabung Timur khususnya ya, agar menjadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memelihara kelestarian Sungai Batanghari sebagai sumber penghidupan masyarakat, kemudian sebagai alat transportasi tadi, ya, sebagai nadi perekonomian tentunya, sehingga masyarakat dapat maksimal memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada di Sungai Batanghari. Dalam rangka perbaikan ya, perekonomian masyarakat. Baik. Nah, kemudian juga kepada pemerintah, ya, sejalan dengan kegiatan Hari Maritim Nasional tadi, ya, dan kemudian geografis Tanjung Jabung Timur yang garis pantai terpanjang Provinsi Jambi di Tanjung Jabung Timur, ya tentunya kebijakan-kebijakan terkait dengan pembangunan masyarakat, nelayan, kemudian pesisir, ya tentunya Tanjung Jabung Timur dapat diberikan porsi yang lebih besar dari kabupaten yang tidak mempunyai pantai. Oke. Baik, terima kasih Pak Sapril. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir untuk Pak Sapril untuk bincang kita hari ini, tim Marves pada podcast hari ini. Saya pikir masih banyak sebenarnya informasi ataupun wawasan yang bisa kita gali dengan Pak Sapril dengan kegiatan ini. Tapi berhubung karena kita terbatas soal waktu dan di podcast kali ini kita akhiri sampai di sini tim Marves, dan tentunya buat tim Marves semua jangan sampai kelewat, nantikan episode-episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempersembahkan Marves Podcast. Arungi lebih dalam.